Halo, kita ketemu kembali di video berlatih UN Matematika SMA di volume yang kelima. Di volume ini kita akan belajar program linier. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan 3 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Ini soal pertama, ini soal kedua, dan ini soal ketiga. Apakah kalian sudah mengerjakannya atau belum? Sekarang adalah bagian saya untuk mengerjakannya agar kalian bisa mengecek apakah pekerjaan kalian itu sudah benar atau belum, bro. Nanti di akhir video saya akan berikan 3 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan dan akan saya bahas di video yang berikutnya. Oke, ini soal yang pertama. 5 tahun yang lalu perbandingan usia Andi dan usia Budi adalah 2:3. Nah, kalau ada usia atau umur seperti ini, kita harus memisalkan usia sekarang. Usia sekarang ya, kita misalkan. Usia sekarang misalnya Andi itu usia sekarangnya adalah A. Budi usia sekarangnya misalnya adalah B. 5 tahun yang lalu, kalau Andi sekarang usianya misalnya 30, 5 tahun yang lalu berarti masih 25. Artinya dikurang 5. Berarti usia Andi sekarang juga kurang 5. 5 tahun yang lalu kurang 5, bro. Perbandingannya 5 tahun yang lalu itu 2:3. Perbandingannya berarti Andi itu A dikurang 5 dibanding usia Budi B kurang 5, karena 5 tahun yang lalu adalah 2:3 kali silang 3A negatif 15 sama dengan 2B negatif 10. Jadikan satu ruas 3A negatif 2B berarti 5. Kedua, setahun yang akan datang berarti usianya tambah 1. 2 kali usia Andi, 2 kali usia Andi berarti Andi tambah 1 itu, bro. Adalah 11 lebihnya dari usia Budi. Berarti usia Budi tambah 1 karena setahun yang akan datang lebihnya 11 ditambah 11. Seperti ini. Berarti 2A tambah 2B berarti ini kurang B ya. Tadi 2 pindah sini jadi negatif 2. 12 negatif 2 berarti 10. Nah, kita punya 2 persamaan. Hendak mencari selisih usia mereka. Selisih berarti dikurang. Berarti A sama B-nya harus ketemu. Gimana caranya? Eliminasi ya. Harus ada yang sama, koefisien dari variabelnya. B-nya aja kita bikin sama, bro, ya. Oh, berarti yang ini harus kita kali sama 2. Kali 2 berarti 4A negatif 2B 20. Yang atas tetap ya. 3A negatif 2B berarti 5. Dikurang berarti ini A 15. Kalau gitu ketemulah B-nya. Masukkan ke mana? Ke sini aja ya. A-nya 15 berarti 2 atau 30. Dikurang berapa biar 10? 30 kurang 20. Oh, berarti B-nya 20. Selisih usia mereka berarti dikurang. Yang besar B berarti B dikurang A itu, bro. Berarti 5 tahun. Jawabannya yang A ya. Nomor 2. Daerah arsiran di atas dipenuhi oleh sistem pertidaksamaan yang mana? Pertama kita cari daerah arsiran itu dibatasi oleh berapa garis? Ini garis pertama, garis kedua itu sumbu Y, garis ketiga ini, garis keempatnya sini. Penomorannya terserah ya, mau urutnya mau yang mana duluan. Keempatnya berarti harus kita cari. Pertama adalah perhatikan itu Y-nya itu lurus sejajar sumbu X. Ini persamaannya adalah Y sama dengan 4. Nilainya Y-nya itu selalu 4 terus, bro. Di sini 0,4 Y-nya ya, Y-nya 4. Ini X-nya 4, Y-nya juga 4. Ini X-nya negatif 4, Y-nya juga 4. Y-nya 4 terus, berarti Y sama dengan 4. Berarti yang pertama kita membandingkan Y dengan 4. Kalau garisnya sama dengan arsiran tidak ya. Ini kan yang diarsir di bawahnya garis. Semakin ke bawah nilai Y itu makin kecil. Akibatnya ini Y lebih kecil dari 4. Ya, karena garisnya itu sama dengan 4, ini di bawahnya. Berarti Y-nya lebih kecil dari 4. Kedua, batasnya itu sumbu X.
Nah, sorry, sumbu Y. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai salah. Sumbu Y itu persamaannya X sama dengan 0. Jangan kebalik. Kalau sumbu X, Y sama dengan 0. Dan ini adalah sumbu Y. Berarti X sama dengan 0. Kita membandingkan X dengan 0. X itu kiri kanan. Yang diarsir di kirinya sumbu Y, di kirinya garis. Sebelah kiri X-nya makin kecil, berarti ini X-nya lebih kecil ya. Lebih kecil dari 0. Ketiga, garisnya melalui, persamaannya belum tahu, kita harus cari. Melalui 2 titik. Nah, titik ini, garis ketiga ya, ini adalah 4,4 ya. Sama ini yang tahu bro, negatif 4,0 ya. Garis melalui 4,4, satu di sini, sama negatif 4,0. Nah, cara cepatnya seperti ini bro. Cara cepatnya, ini kita kurang ke sana, ini kurang ke sana. Tidak harus ya, saya balik juga boleh. Misalnya ini kurang sana juga boleh, tapi nanti harus ini kurang sana. Terserah kita mau pakai yang mana ya. Kita misalnya pakai ini, berarti 4 kurang 0 itu 4. Ini Y justru dikali sama X. Negatif 4 dikurangi 4 berarti negatif 8 justru dikali sama Y. Ini cara cepatnya. Berarti garisnya adalah 4X negatif 8Y sama dengan tertentu di sini. Kita perkecil dulu. Bagi 4. X negatif 2Y ya. Nah, kemudian kita masukkan salah satu titik. Ini boleh, ini boleh. Kita ambil yang ini ya, negatif 4,0 ya. X-nya negatif 4, Y-nya 0. Berarti negatif 4, 2 ke 0, 0. Berarti dikurangi 0, berarti negatif 4. Kalau pakai yang atas boleh. X-nya 4, Y-nya 4 kan. Ini 4. Ini 4, berarti kan ini 8. 4 kurang 8, negatif 4 kan sama aja bro. Ya. Nah, terserah kita ya. Berarti kita membandingkan X negatif 2Y dengan negatif 4. Kalau garisnya sama dengan, ini arsiran bukan ya. Bukan sama dengan ya. Lihatnya yang positif bro. Koefisien variabel. Y-nya ini negatif 2, ini negatif. X-nya positif 1, ini positif. Berarti lihatnya yang X ya. Lihatnya yang ini. Fokusnya di sini. X itu geraknya kiri kanan. Bukan atas bawah. Kalau Y itu atas bawah. X itu kiri kanan. Semakin ke kiri makin kecil nilainya, makin kanan X-nya makin besar. Dari garis 3 sebelah kirinya atau kanannya. Garis 3 yang ini loh bro ya. Betul yang diarsir kirinya ya. Karena sebelah kiri berarti X-nya makin kecil, berarti ini lebih kecil. Nah, seperti ini. Ini kadang-kadang di pilihan ganda biasanya ini dibikin positif. Berarti kita kali dengan negatif 1 semua ruas ya. Kalau kita kali dengan negatif 1 hasilnya negatif X positif 2Y, atau saya balik, positif 2Y negatif X, ini jadi 4. Hati-hati kalau dikali sama negatif harus dibalik. Nah gini. Garis yang keempat. Melalui ini berapa tuh? Negatif 4,4 ya. Melalui negatif 4,4 sama ini bro, 0,0. Nah, kita pakai cara cepat aja. Mana kurang mana terserah kita. Biar positif ini kurang sini ya. Berarti ini harus ini kurang sana. 4 kurang 0, 4. Berarti 4X. 0 dikurangi negatif 4, positif 4. Ini 4Y. Langsung perkecil deh, bagi 4 semuanya. Berarti positif X, positif Y. Masukkan salah satu titiknya. Ambil yang bawah aja. X-nya 0, Y-nya 0, berarti kalau ditambah itu 0. Kebetulan ini baik X maupun Y koefisiennya positif semua. Terserah kita mau pakai yang mana. Kita coba Y ya. Kalau Y itu atas bawah. Ya, dari garis 4. Garis 4 itu ini bro. Yang diarsir kemana? Atasnya. Semakin ke atas nilai Y makin besar, berarti ini lebih besar. Nah, kalau gitu mana daerah arsirannya ya? Nah, kita cek.
Daerah asalnya berarti kan harus memenuhi ini. Pertama ini, kedua, ini ketiga ya. Atau ini juga boleh, tergantung yang ada yang mana. Ini yang keempat. Y kurang sama dengan 4. X kurang sama dengan 0. 2Y negatif X. Nah berarti yang ini ya. Kalau yang atas tuh X negatif 2Y harusnya lebih kecil. Ini salahnya di sini. Salah di situ. Yang keempat, X tambah Y lebih besar sama dengan 0. Ini benar, ini juga benar. Berarti jawabannya yang B. Nomor 3. Ini program linear ya. Untuk program linear seperti ini kita harus bikin tabelnya dulu, Bro, biar lebih mudah untuk menentukan model matematikanya. Untuk membuat tabelnya kita harus teliti mana yang bisa dimisalkan banyaknya. Untuk membuat 1 liter minuman jenis A diperlukan, berarti yang bisa dimisalkan banyaknya itu minuman jenis A. Produksinya berapa, misalnya gitu ya. Berarti produknya apa? Minuman jenis A. Letakkan di sebelah kiri, di sini. Di sebelah sini ya. Jenis A ini artinya minuman jenis A, ini minuman jenis B. Nah, kita bikin tabelnya. Kemudian untuk membuat 1 liter minuman jenis A diperlukan 2 kaleng soda. Soda sebanyak 2 kaleng dan 1 kaleng susu. Susu sebanyak 1 kaleng. Sedangkan untuk membuat 1 liter minuman jenis B diperlukan 2 kaleng soda dan 3 kaleng susu. Tersedia 40 kaleng soda dan 30 kaleng susu, letakkan di sini. Jika 1 liter minuman jenis A dijual, berarti ada harga jual. Harga jualnya minuman jenis A 30.000, minuman jenis B 50.000 ya. Pendapatan maksimum. Nah, kita misalkan dulu banyaknya. Banyak diproduksi atau banyak terjual. Jenis A tidak dikasih tahu, misalnya X, ini misalnya Y. Nah, tabelnya seperti ini, Bro. Sekarang model matematikanya dulu. Model matematika itu yang ada di bawah sini ya. Yang ada, nah ini, yang ada di bawahnya ini. Untuk membuat 1 liter minuman jenis A diperlukan 2 kaleng soda. Kalau 1 liter jenis A, sodanya itu 2 kaleng. Kalau 2 liter, 4 kaleng, kan kali 2. Kalau 3 liter, 6 kaleng kali 3 ya. Ternyata ini banyaknya X liter, berarti harus dikali X, Bro. Berarti penggunaan sodanya itu 2X kalau gitu. Soda dari jenis B penggunaannya 2Y. Totalnya itu hanya 40 kaleng, berarti dia tidak boleh lebih atau lebih kurang sama dengan. Lebih kecil sama dengan ya, penggunaannya harus 40 atau kurang, nggak boleh melebihi. Kemudian yang penggunaan susu berarti 1X 3Y tidak boleh melebihi 30. Seperti ini, Bro. Nanti harus kita tambahi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena X dan Y itu banyaknya diproduksi minuman jenis A dan minuman jenis B. Artinya dia tidak boleh bilangan negatif ya. Harus lebih besar dari 0. Itu model matematikanya. Sekarang fungsi objektif atau fungsi tujuan yang hendak dimaksimumkan. Maksimum pendapatan, berarti ini fungsi tujuannya. Misalnya F dalam X dan Y pendapatannya berarti dari penjualan. 1 liter dijual 30.000 jenis A. Berarti kalau X liter berarti 30.000 X. 30.000 X dalam ribuan ini ya. Penjualan dari jenis B 50.000 Y. Total penjualan berarti ditambah. Ini, Bro, yang hendak kita maksimumkan. Kemudian kita bikin tabelnya ya.
Tetapi sebelum dibikin tabel, kita lihat ini persamaan pertama, pertidaksamaan pertama sama pertidaksamaan kedua. Itu kalau dijumlah, ini cara cepatnya ya. Kalau dijumlah berapa itu? Ternyata ini 3x positif 5y. Iya enggak sih? Iya, berarti lebih kecil sama dengan 40 tambah 30 berapa? 70. Kalau kita kali 10 berarti jadinya berapa, bro? 30x ditambah 50y kali 10 ini, berarti kali 10 ini 700. Nah, artinya 30x plus 50y itu nilainya 700 atau kurang, karena ini lebih kecil ya. 700 atau kurang berarti artinya ini maksimum. Maksimum 700. Berarti maksimum dari 30x plus 50y yang ini ya, itu berarti 700, karena dalam ribuan berarti 700.000. Jadi pendapatan maksimumnya adalah 700.000. Jawabannya yang D. Dan ini soal UN, bro, ini saya ambil dari soal UN tahun 2018 ya, kalau tidak salah ya. Ternyata berlaku seperti ini. Ternyata bisa dikerjakan pakai seperti ini. Jadi sebelum digambar, kalian coba dulu dijumlah. Oh, ternyata membentuk ke fungsi objektifnya, membentuk ke sini. Jadi pakai gini aja. Tetapi seandainya nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa berarti kita harus gambar, bro. Nah, sekarang kita kerjakan cara biasanya ya, kita gambar ya. Ini saya hapus dulu. Nah, oke, sekarang kita gambar. Yang digambar adalah model matematikanya itu ya, yang digambar. Kita gambar, kita bikin sumbu X, sumbu Y-nya dulu. Sumbu X ini sumbu Y. Kemudian kita gambar garis yang ini. Kalau X-nya 0, kita cari 2 titik ya. Kalau X-nya 0, berarti 2 ke 0, 0. Atau 2X-nya nggak ada itu. 2Y berarti 40, berarti Y-nya 20. Oh, berarti melalui 0,20 di sini misalnya ya. 0,20. Sekarang kalau yang 0Y-nya, X-nya 20 juga ya. Berarti melalui 20,0 di sini. Nah, kita tarik garis gini. Lebih kecil, supaya kecil harus di kirinya garis ya, karena ini koefisien X-nya itu positif. Berarti di kirinya garis, bro. Berarti di sebelah sana ya. Kemudian garis yang kedua, yang ini, cari 2 titik, ambil X-nya 0, Y berapa? X-nya 0 berarti Y-nya 10 ya. Sekarang Y0 belum kepake, kita pakai Y-nya 0. 3 ke 0, 0 berarti X-nya itu 30. Berarti melalui 0,10 di sini, 30,0 di sini. Ya. Kita gambar garisnya di sini. Lebih kecil berarti harus di kirinya garis, atau di bawahnya juga boleh, di sini berarti ya. Kemudian yang ketiga ini, X lebih besar dari 0 itu artinya X-nya 0 ke kanan, X itu kiri kanan. Berarti batasnya sumbu Y 0 ke kanan. Y lebih besar dari 0 artinya 0 ke atas, karena Y ya. Y lebih besar dari 0 berarti di atasnya 0. Y itu atas bawah, bro. Berarti daerahnya di sini. Nah, ini yang diarsir. Kemudian kita harus menguji titik-titik pojoknya. Berarti ini sama ini. Harus kita cari ya. Kalau ini jelas 0,10 dan kalau ini jelas 20,0. Nah, yang ini kita cari perpotongan dari 2 garis ini tadi. Berarti kita eliminasi. Oke, garis pertama 2X tambah 2Y 40, perkecil, bro. Itu bisa diperkecil. Bagi 2 ya. X ditambah Y, kalau garis sama dengan 20 ya. X tambah 3Y 30 yang kedua itu. Nah, kita eliminasi itu. Dikurang. Berarti ini 2Y sama dengan 10 ya.
2/10 berarti Y-nya 5. Kalau gitu X-nya masukkan ke sini. Y-nya 5 berarti X-nya 15. Ternyata di sini 15,5. Nah, kita uji yang menyebabkan maksimum yang mana. Ujinya ke sini. Kalau 0,10 berarti F-nya berapa? F tadi ini ya. Masukkan ke situ, bro. X-nya 0, 30 kali 0 berarti 0. 50 kali 10 berarti 500. 0 tambah 500 berarti ini 500. 15,5 kita uji. F-nya. X-nya 15. 30 kali 15. 450 ya. 50 kali 5 250 ya. Berarti ini 700. Masih satu lagi 20,0. Ini F-nya, X-nya 20 itu 30 kali 20 berarti 600. Y-nya 0, 50 kali 0 berarti 0, berarti ini 600. Nah, kan ketahuan maksimum yang 700 ini paling besar. Berarti pendapatan maksimumnya adalah 700.000. Oke, bro. Kalian pelajari lagi deh kalau masih mengalami kesulitan ya. Saya sudah siapkan 3 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan yang akan saya bahas di video yang berikutnya. Tapi latihan ini bukan dari pembahasan yang tadi kita lakukan ya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Alangkah baiknya kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti akan saya bahas supaya kalian bisa mengoreksi pekerjaan kalian. Terima kasih dan dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang ya. Supaya manfaat dari video ini tersebar makin banyak, lebih banyak lagi. Terima kasih semuanya.